Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Banar Brayan, mahasiswa Manajemen Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tikubang Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tesis yang berjudul Determinan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Yang pertama yaitu latar belakang. Pengukuran kinerja penting bagi pemerintah daerah untuk menilai kinerja mereka dalam mencapai tujuan mereka. Salah satu cara mengukur kinerja organisasi pemerintah adalah dengan menilai kondisi keuangan daerah. Kondisi keuangan dievaluasi untuk mampu memberikan peringatan dini agar daerah dapat segera melakukan antisipasi. Pemerintah daerah harus mengelola seluruh dana dari sumber manapun untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat, dan hasil pertanggungjawaban keuangan dibagikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan Rahayu et al. 2023. Ritonga 2016 menyatakan bahwa studi yang dilakukan di Indonesia dan internasional untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah masih sangat terbatas. Sebaliknya, pemangku kepentingan daerah di Indonesia tentu membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi pemerintah daerah sebagai pengukur seberapa baik aset yang ada digunakan untuk menghasilkan pendapatan untuk mencapai tujuan organisasi, sesuai dengan Liviana et al. 2024. Pengukuran kinerja membantu manajemen untuk memastikan bahwa sumber-sumber input sudah dipakai secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. Yang pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kedua, untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan sesuai Mardiasmo 2018. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Yang kedua, apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Yang ketiga, apakah pendapatan transfer berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Tujuan penelitiannya yaitu menguji apakah PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Yang kedua, menguji apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Yang ketiga, menguji apakah pendapatan transfer berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hipotesisnya, yang pertama, H1 pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, H2 belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hipotesis ketiga, pendapatan transfer berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Model penelitiannya yaitu terdiri dari variabel dependen. Yang pertama yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel independen yang terdiri dari PAD pendapatan asli daerah, BM belanja modal, PT pendapatan transfer. Seperti di awal tadi, PAD sesuai model penelitian yaitu positif, belanja modal positif, pendapatan transfer negatif. Di sini kita juga menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari TK atau tingkat kemiskinan, dan yang kedua IPM atau indeks pembangunan manusia. Hasil uji hipotesisnya bisa dilihat. Yang pertama, PAD dengan probabilitas 0,6997, belanja modal 0,00000, pendapatan transfer 0,0010, tingkat kemiskinan 0,0121, indeks pembangunan manusia 0,2359. Uji ini menggunakan EFUS sesuai dengan sumber data yang digunakan, yang menggunakan data sekunder dan yang terdiri dari cross section. Ringkasan hasil penelitian dan pembahasan yang pertama yaitu PAD. PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam hal ini H1 berarti ditolak.
Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya seperti Hastuti, Nasution, Latifah, Haryanto, penyebab struktur PAD masih terbatas antara lain yaitu pengelolaan pajak atau retribusi yang belum optimal. Yang terakhir yaitu menunjukkan kemandirian fiskal daerah belum tercapai atau daerah masih bergantung pada transfer pusat. Yang kedua, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, maka H2 diterima. Antara lain yang mendukung yaitu konsisten dengan penelitian Ijtihad dan Harsono 2024 serta Rahayu et al 2023. Belanja modal yaitu sama dengan investasi jangka panjang, yaitu infrastruktur pelayanan publik dan daya saing daerah yang semakin membaik. Yang terakhir yaitu meningkatkan legitimasi pemerintah daerah di mata stakeholder. Selanjutnya yaitu pendapatan transfer. Sesuai dengan hasil penelitian, pendapatan transfer berpengaruh negatif dan signifikan, maka H3 diterima. Hal ini juga konsisten dengan Sofyan dan Akbar pada tahun 2024, serta Novita dan Arsyad di tahun 2024. Ketergantungan pada transfer pusat menurunkan motivasi daerah untuk menggali PAD, sehingga ketergantungan terhadap pusat masih tinggi. Yang terakhir yaitu bertentangan dengan semangat otonomi daerah dan mengurangi akuntabilitas lokal. Yang terakhir yaitu variabel kontrol yang terdiri dari tingkat kemiskinan dan IPM. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif karena meningkatkan beban pengeluaran sosial yang terdiri antara lain yaitu subsidi dan bantuan dari pusat. Selanjutnya IPM, indeks pembangunan manusia, berpengaruh positif karena kualitas SDM mendorong produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Penutup, simpulan yang pertama, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dijelaskan dengan kontribusi PAD masih terbatas, pengelolaannya juga belum optimal. Selanjutnya belanja modal berpengaruh positif signifikan. Investasi aset tetap meningkat, efisiensi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pendapatan transfer berpengaruh negatif signifikan, yang artinya ketergantungan tinggi menurunkan kemandirian fiskal. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif, beban sosial menekan belanja produktif. Yang terakhir yaitu IPM berpengaruh positif. Hal ini sejalan dengan kualitas SDM mendorong produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kinerja fiskal. Implikasinya, yang pertama implikasi teoritis. Yang pertama menguatkan teori stakeholder. Pemerintah harus selalu memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua menguatkan teori otonomi daerah. Kemandirian fiskal penting untuk pelayanan publik. Implikasi praktis yang pertama perluas basis pajak, kelola retribusi lebih baik, dan selalu melakukan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang kedua, tingkatkan kualitas dan efektivitas belanja modal yang terdiri dari infrastruktur, aset, produktif. Dalam hal ini, pembangunan yang baik di daerah. Yang ketiga, kurangi ketergantungan transfer pusat lewat reformasi pendapatan dan efisiensi belanja. Yang keempat, prioritaskan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Yang terakhir yaitu keterbatasan dan agenda riset. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu hanya memakai data sekunder yang terdiri dari BPS dan laporan keuangan daerah berdasarkan data dari Kementerian Keuangan. Yang kedua, variabel terbatas hanya terdiri dari PAD, BM, PT, TK, dan IPM. Selanjutnya fokusnya hanya di Jawa Tengah dan itu pun hanya dari tahun 2021 hingga 2024. Selanjutnya untuk agenda riset mendatang bisa juga ditambah variabel lain, misal tata kelola, transparansi, politik fiskal, dan lain-lain. Yang kedua, cakupan wilayah sebaiknya dilakukan lebih luas antar provinsi atau mungkin antar pulau di Indonesia. Dan yang terakhir, periode pengamatan lebih panjang untuk tren jangka panjang. Semisal dari tahun yang lebih panjang dari tahun sebelumnya, sebelum tahun 2021 hingga 2025 ini misal. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.